komunikasi adalah seni meyakinkan orang. Mental building, nanti kita bahas di next berikutnya. Nah, kebanyakan orang mental building itu isinya dari ini ya. Minder, grogi, was-was, psyched, ya, takut. Nanti kita bahas di next berikutnya. Nah, kita ngomong ke secara generalnya saja. Ini udah bahan kita tiap hari ya, waktu SMA juga mungkin pernah diajarkan. Bahwa komunikasi itu kalau kita mau ngambil detailnya itu ada verbal, ada non-verbal. Saya ngebahas verbal dan non-verbalnya saja, nggak usah bahas soal written. Written ini bahasa kamu di media sosial, bahasa SMS, segala macam ya. Jadi nggak begitu penting pada saat kita melakukan interview. Contohnya kayak gini. Kalau orang ya nggak punya skill komunikasi yang bagus, ini akan bikin orang mikir, ini ngomong apa sih? Nulis apa sih nggak nyambung? Makanya jangan heran ketika kamu main media sosial, ketika kamu berkirim pesan melalui sebuah teks atau SMS, akan ada banyak salah persepsi. Yang tadinya mungkin adanya nggak marah jadi marah. Yang tadinya mungkin marah tapi dinilainya nggak marah. Karena penulisan komunikasi kita tidak mengikuti aturan-aturan secara benar dalam ilmu komunikasi, sehingga akan jadi salah persepsi. Ya kan? Maksud tujuannya jelas, aturannya jelas, rambu-rambu lalu lintasnya jelas. SPOK-nya jelas, ada titik koma, ada huruf besar, ada huruf merahnya. Bahkan titiknya pakai tulisan titik. Penegasan sekali bahwa orang yang menulis teks ini adalah orang yang sedang marah. Sehingga walaupun kita tidak melihat ekspresi orangnya, kita bisa merasakan bahwa orang itu benar-benar sedang posisi sedang tidak enak. Nah, inilah yang akan coba kita tularkan. Ketika kamu interview, bagaimana caranya kamu bisa menularkan bahwa kamu tuh orang pribadi yang menyenangkan, pribadi yang qualified, walaupun orang tidak pernah mengenal kamu sebelumnya. Ya, ini secara tulisan. Nah, ini dia, verbal. Kalau kita bicara soal verbal, itu bicara sedang everything that coming out from our mouth. Talking. Nah, itu namanya verbal. Jadi ngomongnya aja verbal. Ya, terdiri dari ada 4, saya coba simpulkan saja, yaitu ada namanya tone. Tone itu apa? Tinggi rendahnya nada. Hei, Lia, sini kau. Aku dari Medan, ngomong aku kencang ini. Padahal ngomongnya di depan mata. Si Putri mungkin ketawa. Karena memang budayanya begitu. Tone-nya tinggi. Beda lagi dari Jawa. Mbak, abah karena terlalu lembut. Nah, yang saya herankan ketika interview itu dilakukan. Saya di sini, interviewnya di situ. Kamu harus bisa mengukur tone saya semana nih supaya meyakinkan, supaya kelihatan menyenangkan, supaya aman, nyaman. Ketinggian nggak ya? Kerendahan nggak ya? Nah, itu harus kamu kontrol. Jangan orangnya deket, saking kamu semangatnya. Well, my name is Lia. I come from Magetan. And then blah blah blah. Saking semangatnya ya. So, tone-nya jangan tinggi, rendah. Ada lagi istilah speed. Apa tuh? Cepetan ngomong. Speed itu kalau kita bicara kadang kita suka lepas kendali. Semakin cepat saya semakin cepat bagus mas. Biar rasa gundah gulana ini hilang. Tapi ternyata dampaknya adalah tiba-tiba stop, keseleo. Ya kan? Saking kecepatan keseleo. Ngerti nggak maksudnya? Aduh ngeblank. Aduh apa lagi ya? Kenapa? Dari awal dia sudah diperbudak yang namanya speed yang terlalu overdrive istilahnya ya. Jadi ngomongnya cepet-cepet, keseleo udah dibingung langsung ngeblank. Nah itu yang bahaya, itu yang harus kamu kontrol. Kapan speed saya harus saya mainkan? Berapa sih kilometernya per jam? Itu penting. Nah selain kecepatan berarti ada kelambat. Nah ada juga pribadi-pribadi yang ngomongnya lambat. Baik Pak, terima kasih. Nama saya Lia, saya dari Yogyakarta. Maaf Pak, rumah Bapak kebakaran. Meledaklah rumahnya kebakaran. Karena ngomongnya kelambatan. Ya nggak gitu juga. Akhirnya orang nggak nyaman ngelihatnya. Yang terakhir adalah artikulasi. Artikulasi itu apa? Jelas tidaknya apa yang kita bicarakan. Ya kan? Kadang kita diperbudak sama budaya daerah kita sendiri. Bapak saya namanya. Ya. Tadi makanya dia bilang, "Mas, kok saya medok ya?" Kita belum ngomong medok, dia nyadar sendiri medok sendiri. Ya kan? So, kadang kita dibudaya sama artikulasi yang nggak jelas. Itu yang harus bahaya. Emang sih kita kaya dengan budaya, tapi ketika kita diminta untuk national
style, ya kita akan nasional. Sehingga itu akan membuat orang lainnya nyaman. Ketika kita diminta untuk go internasional, kita akan internasional. Jadi disesuaikan dengan aturan main yang berlaku. Jangan kita mau go nasional, tapi kamu masih membawa erat budaya daerah kamu. Akhirnya profesionalisme tadi itu akhirnya hilang. Tidak bisa kamu tularkan ke si interviewer. Jadi harus clear, jangan sampai nggak clear. Kebanyakan kita di sini salah persepsi mengenai ketika kita bicara bahasa Inggris. Semakin kita bahasa Inggris, kita menunjukkan berusaha untuk memaksimalkan bahwa ini loh pronounce gue itu benar-benar yang British style sekali gitu. Jadi gue pengen show up banget bahwa gue tuh bisa bahasa Inggris. Sehingga tendensi ke arah sombongnya malah semakin kental kelihatan. Wah, itu banyak sekali di Asia. Apalagi Asia kan terkenal dengan bahasa Inggris itu memang harga mati itu kan ya. Ya, mungkin performa nomor 7, nomor 8. Tapi yang penting basicnya kalau kamu udah bisa bahasa Inggris bagus. Tapi ternyata banyak yang salah gunakan. Banyak sekali teman-teman dari UNER Surabaya yang sastra Inggris tuh banyak yang lamar di perusahaan kami. Tapi ketika ngomong kayak gitu, udah nggak naik. Well, my name is Robi. I come from UNER Surabaya. And then I want to be your candidate because you can see from my pronounce that I can speak English well. And then the other side, I have experience as a manager of. Kita tengok-tengok ya. Tahu nggak ada buku? Ini kan gini ada buku ya. Karena udah tendensi sombong, attitude-nya keserang. Akhirnya service excellence-nya nggak dapat nggak? Nggak ada. Tadi kan apa? Mental, komunikasi, performance, service excellence. Service excellence nggak dapat. Karena di dalam service excellence itu ada attitude. Attitude itu harga mati dalam ilmu service excellence. Semakin kamu menunjukkan attitude yang sombong, attitude yang tidak bersahabat, akan melukai banyak perasaan customer kita. Sehingga customer kita itu akan kecewa dengan pelayanan kita. Customer udah kecewa, akhirnya jadi nggak mau beli lagi tiket kita. Nggak mau beli lagi, akhirnya hancurlah perusahaan kita. Gara-gara kita tidak menjadi pribadi yang menyenangkan. Ya, so artikulasi ini harus pas, sesuai dengan porsinya. Nggak usah di-British-Britishin, Mbak, biasa aja. Clear aja nggak apa-apa. Ya jangan medok juga. My name is Joko, I come from Magetan. And then I want to be flight attendant in your company because ya nggak gitu juga. Ya. Porsinya pas. Terus ada lagi, space. Apa itu space? Spasi. Jeda. Kapan nadanya kamu naik, kapan kamu turun, kapan kamu akan berhenti, kapan kamu akan nanggung, itu ada semua. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Paknya tuh naik. Seolah setelah Pak kan harusnya ada lagi. Harusnya kan? Baik, terima kasih Pak. Turun nadanya. Bener nggak? Habis, closing. Saya rasa cukup sekian. Lanjutannya ada nggak? Nggak ada Pak. Kalau nggak ada, jangan naik nadanya. Nah itu kategori jeda. Ada juga yang di tengah-tengah kalimat dipotong. Tahu nggak maksudnya? Satu kalimat tapi tengah-tengahnya dipotong, dikasih jeda. Dian, kan sudah bilang Dian, saya mau beli makanan anjing, tunggu aja di sini. Makanan anjing, jangan dijeda gitu dong Mas. Anjingnya ke muka saya lagi. Ini baru nyadar dia kan. Ini enggak? Saya mau beli makanan, anjing. Akhirnya salah persepsi orang. Kamu tunggu di sini ya, saya mau beli jambu, monyet. Ya, contoh kecil. Beli jambu Mas, monyetnya jangan ke muka saya dong. Ya emang gue salah, gue emang belum mau jambu monyet kok, ngapain lo marah? Tapi nadanya salah. Jangan dipisah antara jambu sama monyetnya. Itu satu paket. Terserah dong, duit gue mau beli. Nggak mau paketan mau enggak kan nggak apa-apa gitu. Ya, jadi itu istilahnya kamu harus pintar-pintar bermain nada, Dek. Dek, perkenalan diri itu not more than 2 minutes. 2 menit itu akan menjadikan kamu pribadi yang sangat menentukan masa depan kamu. Kata per kata itu harus kamu puja-puja sehebat mungkin. Sehingga itu bisa mempengaruhi si interviewer untuk bisa meyakinkan diri mereka bahwa kamu adalah yang dicari. Kalau kata per kata nggak kamu persiapkan dengan baik, bagaimana kamu bisa meyakinkan? Itu hebatnya komunikasi. Jadi kamu harus ngelotok.
Menit pertama saya akan ngomongin soal perkenalan diri. Menit kedua saya akan bicara ini. Menit ketiga saya akan bicara ini. Itu udah harga mati. Tahu stand up comedy? Nah, kamu pikir yang lucu sesaat itu dia bisa dapatkan sesaat? Dia writing skill dulu deh. Wah, ini nggak enak. Wah, ini kayaknya nggak lucu. Ini kayaknya nggak lucu. Mungkin ada tumpukan tulisan yang skenario yang dia buat. Ketika tampilnya cuma 1 menit. Walaupun itu lucu semua. Tapi perjuangannya banyak. Nah, itu yang harus kamu lakukan ya. Sampai sini kalau clear ya, verbal ya. Masalah ucapan mulut saja. Nah, ini poin pentingnya, Dek. Jam saya nggak ada. Non-verbal. Non-verbal itu apa sih? Tadi kalau verbal kan katanya talking-talking mas, mulut-mulut saja, ngomong-ngomong saja. Kalau non-verbal apa kira-kira? Hah? Our body language. Ya, bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh kita. Kita lihat lagi. Dari survei membuktikan dari 100% komunikasi terbagi menjadi 2, 30% dan 70%. Ini adalah verbal dan non-verbal. Kira-kira yang verbal mana, yang non-verbal yang mana? Verbal yang 30, non-verbal yang 70. Gila ya mas, segitu hebatnya non-verbal itu bisa meyakinkan orang. Bukankah cukup dengan mulut saja bisa meyakinkan orang? Tapi ternyata tidak. Bahasa tubuh kita lah yang lebih meyakinkan orang dibandingkan mulut kita, dibandingkan suara kita. Nah, makanya banyak orang tidak meyakinkan ketika berbicara. Karena apa? Mereka tidak mengikut sertakan non-verbal yang 70% itu ketika mereka berbicara. Yang mereka lakukan adalah verbalnya tok, mulutnya tok yang ngomong. Sehingga orang nggak akan pernah bisa yakin, seyakin-yakinnya. Karena non-verbalnya tidak pernah dilibatkan. Bahasa tubuhnya tidak pernah ikut bicara. Mulutnya aja ngomong tok. Nah, berarti gimana caranya mas seni meyakinkan orang itu? Nah, ketika kamu bicara sama orang, kamu harus melibatkan non-verbal kamu. Apa itu mas? 1. Yang paling utama adalah, nggak saya tulis di situ ya. Alah, smile. Senyum. Ketika kamu bicara dengan siapapun, awali dengan senyum. Senyum itu indah. Senyum itu membuat hati bahagia. Senyum itu menular. Mental kamu bagus, performa kamu bagus. Ketika bicara, selamat pagi bu. Ibu-ibu yang tadi emosi ngelihat istilahnya, ya ampun mas, saya jadi adem lihat mas ngomong. Ya, apalagi ketika ngomong. Saya kalau lagi announcement ya, di pesawat itu, saya butuh sesuatu yang menyenangkan saya dulu, supaya intonasi yang keluar dari suara saya itu enak. Saya ngajak bercanda dulu pramugari saya. Bercanda. Apaan sih mas? Bercanda dulu yang lucu. Tebak-tebak lucu. Nggak bisa. Bercanda. Saya pengen dapat sebuah ilham supaya saya bisa senyum. Kalau udah senyum langsung enak. Assalamualaikum dan selamat pagi para tamu yang terhormat. Kami ucapkan selamat datang dalam penerbangan Indonesia AirAsia Extra dengan nomor penerbangan KZ7617 tujuan Kuala Lumpur. Pemimpin penerbangan Captain. Nadanya terdengar pasti akan, ini orang kayaknya lagi bahagia, seneng, adem gitu. Walaupun hati saya sedang gundah-gulana. Ya kan? Suara saya keluarkan supaya kelihatannya enak gimana. Nah, karena semua diawali dengan senyum. Sehingga ketika kamu ngomong, itu mempengaruhi tone suara, lembut tidaknya, kasar enggaknya, sedih enggaknya itu ketahuan. Ya, senyum itu sebagai obat, salah satu obat juga untuk menetralisir rasa grogi minder kamu itu. Itu obat juga. Kalau kamu tanpa senyum, nervous kamu akan lebih besar. Tapi dengan senyum, senyum dulu. Netralisir. Ketika saya senyum ada suara aneh langsung. Ya? Oke ya. Jadi senyum. Yang kedua apa? Eye contact. Apa itu eye contact? Menatap mata. Dari 20 orang di ruangan ini, cuma 1 atau 2 atau 3 orang saja yang berani menatap mata. Selebihnya ketika mereka berbicara, matanya kemana-mana. Termasuk tadi terakhir, kita waktu ngomongin telling story yang kata-kata tadi. Ya kan? Semua mulut lancar ngomong ngoceh-ngoceh. Tapi matanya ke sono-sono. Padahal ruangan sini banyak orang. Sih? Lihat? Berarti yang kamu pakai masih 30%-nya. Coba kalau kamu ngomong, kamu natap mata saya, natap teman-teman kamu di sekeliling kamu.
akan lebih dahsyat pengaruhnya. Tapi yang kamu lakukan tidak. Kamu buang mata kamu ke sela-sela ke atas itu. Ngelihat cecek-cecek lagi pacaran di atas. Kamu lihatin semua. Kenapa kamu nggak berani natap mata? Karena kamu mungkin belum tahu ilmunya bahwa itu penting. Bahwa itu bisa meyakinkan orang. Makanya mulai dari sekarang belajar untuk ketika berbicara dengan orang, sebisa mungkin untuk harus eye contact. Eye contact ada eye contact langsung, ada yang avoidant eye contact. Avoidant eye contact itu jangan kita melakukan eye contact yang tidak seharusnya kita lakukan, yaitu melihat ke bawah. Nama saya Liani, umur saya 18 tahun. Saya ingin melamar di perusahaan Bapak karena saya, Pak ada uang boleh saya ambil dulu nggak? So di blok, itu avoidance, nggak boleh. Lihat kemana lagi? Ke atas, tadi sudah ngeliat cecek, nggak boleh. Mana lagi? Blinking. Blinking itu maksudnya gini. Terus-terusan ya. Ya kan? Terus ada yang ngeliat ke kiri, ngeliat ke kanan, mikir. Saya ingin melamar di perusahaan Bapak karena saya sebenarnya orangnya di situ. So itu fatal banget. Ya. Sebisa mungkin 1, 2, 3, 4 interview di depan, mata saya akan saya bagi ke 4 orang itu. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Kenapa saya ingin jadi pramugara di perusahaan Bapak? Karena saya adalah pribadi yang saat ini sudah punya banyak cukup ilmu dan pengalaman dalam dunia penerbangan. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan maskapai terbesar di Indonesia yang bernama Garuda Indonesia. Melalui perusahaan itu saya banyak belajar bagaimana menjadi pramugari yang profesional. Dan selanjutnya Pak, saya ingin infokan ke Bapak bahwa saya sangat menguasai bahasa Inggris. Dengan skill bahasa Inggris saya ini, saya yakin saya bisa menjadi kandidat Bapak Ibu yang sangat profesional. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semuanya main. Ya kan, akan lebih sangat profesional sekali. So eye contact. Ketika kamu berbicara dengan saya nanti, kita terus simulasi mulai dari sekarang ya. Ini hari terakhir kamu untuk hai. Karena saya udah ngeliat performanya udah mulai asik. Kemarin sempat ada perdebatan dengan tim yang udah ya. Yang kemarin saya hajar motivation training dulu. Dare. Sampai ada yang tidak memandang mata saya atau memandang tim yang lain. Kalau kamu masih melakukan itu, berarti kamu masih belum mengerti the power of communication. Contact. Apa kira-kira dampaknya? Apalagi kalau kamu punya sorotan mata yang mungkin tajam. Wah ini powernya, doktrinasinya tuh langsung masuk ke hati bisa deh. Anjir udah senyum, eye contact. Keren banget itu ya. Senyum, eye contact avoidant udah. Terus tambah lagi sama facial expression. Apa itu? Ekspresi wajah. Ya nak, coba ekspresi wajah marah gimana? Wajah kalau gelisah gimana Lian? Itu ngeden gitu. Itu ngeden itu kayaknya. Ingrid, sedih banget wajah kamu. Nah, sedih banget ya. Ceria banget, dapat duit banyak. Apa gini-gini? Wajah aja, nggak usah. Kamu lagi ceria banget, seneng banget. Wajah kamu gimana? Ceria? Datar aja mukanya ya. Ya kan? Lagi mikir banget, Maisa. Mikir banget, bingung gitu, pusing gitu. Nah gitu ya. Tepuk tangan buat Maisa ya, keren ya. Nah, kira-kira nih pertanyaan saya, ketika nanti interview kamu, di depan interviewer, ekspresi wajah apa yang akan kamu tampilkan? Bahagia, apa lagi? Menyenangkan. Ya, ketika kamu nanti akan interview, apapun yang terjadi Mas Priyo, Pak Priyo, Om Priyo, saya akan ingat kata-kata Anda. Ketika saya di depan interviewer, walaupun hati saya sedang berduka, walaupun saya sedang sakit hati, walaupun orang tua saya baru saja meninggal, itu akan saya lupakan semua. Saya akan setting wajah saya menjadi pribadi yang menyenangkan. No choice. Apapun. Hidup ini bermain peran, Dek. Kalau kamu berhasil, pinter-pinterlah bermain peran. Kalau kamu nggak pinter bermain peran, akhirnya apa? Kamu campur adukan semua peran kamu jadi satu, sehingga kamu stres sendiri. Masalah pacar kamu bawa ke masalah keluarga orang tua. Ya kan? Harusnya kamu belajar, tapi kamu mikirin berantem sama pacar kamu. Pecah semua hidup kamu. Kenapa artis-artis yang laku-laku itu jago bermain peran? Raffi Ahmad. Gila banget nggak aktingnya? Keren. Makanya laku. Di saat dia sedih, dia akan sedih-sedihnya. Di saat dia akan marah, dia akan marah semarah-marahnya. Di saat suruh ngebanci, dia mungkin ngebanci.
keriting tangan. Cus. Ya kan? Kenapa? Hidup ini bermain peran. Kalau kamu semakin pintar bermain peran, kamu akan bisa menjadi orang profesional. Sehingga kamu bisa mengkotak-kotakan. Mana sih peran saya nanti? Peran saya saat ini apa? Peran saya besok apa? Itu kamu sudah harus tahu. Sehingga kamu tidak diperbudak yang namanya dengan hati dan perasaan yang terlalu berlebihan. Ya, itu kuncinya ya. Jadi pintar-pintarlah bermain peran supaya facial expression yang kamu tampilkan itu sesuai dengan peran kamu apa. Perannya apa? Menyenangkan.